Kali ini kita akan membahas osilasi, yaitu simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana. Ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, definisi dari osilasi. Yang kedua, persamaan-persamaan yang digunakan. Yang ketiga, soal dan penyelesaian. Definisi osilasi. Osilasi merupakan fenomena gerak periodik atau gerakan yang terjadi secara berulang-ulang pada interval yang teratur dari beberapa variabel bebas. Yang dimaksud variabel bebas di sini adalah waktu, ruang, atau kombinasi dari keduanya. Sedangkan gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Contoh dari gerak harmonik sederhana adalah senar pada gitar, kipas angin yang berputar kiri ke kanan, ayunan, bandul pada jam dinding, ayunan pada bandul. Jika digambarkan, maka suatu bandul akan nampak seperti gambar ini. Tanda minus menunjukkan bahwa gaya pemulih berlawanan arah dengan simpangan, di mana gaya pemulih adalah gaya yang arahnya selalu menuju titik keseimbangan dan selalu berlawanan arah dengan simpangan. Besaran dalam suatu getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Titik seimbang adalah posisi di mana benda tidak bergetar. Simpangan adalah posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi seimbang. Amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbang yang bisa dicapai suatu benda yang melakukan getaran. Suatu bandul dikatakan 1 getaran jika melalui semua titik dan kembali ke titik semula. Misalnya, bandul bergerak dari titik A ke B lalu ke titik C. Kembali lagi ke titik B dan kembali pada titik awal yaitu titik A, maka itu dikatakan 1 getaran. Persamaan umum GHS atau gerak harmonik sederhana, di mana posisi sama dengan A sin omega T. A adalah amplitudo dan T adalah waktu, maka kecepatannya sama dengan turunan dari posisi dibagi dengan waktu sama dengan omega A cos omega T. Dan percepatannya adalah turunan dari kecepatan dibagi dengan waktu sama dengan min omega kuadrat A sin omega T. Maka percepatannya adalah min omega kuadrat dikali dengan posisi. Untuk mencari periode, maka rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N. Untuk mencari frekuensi adalah F sama dengan N per T. Dan
Untuk mencari keduanya, maka rumusnya adalah T besar sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T besar, di mana F sama dengan frekuensi, T besar sama dengan periode, N sama dengan banyak getaran, dan T kecil sama dengan waktu. Soal dan penyelesaian. Sebuah bandul melakukan 108 getaran dalam waktu 27 detik. Berapa frekuensi dan periode getaran bandul tersebut? Jawab. Jika diketahui bahwa frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu, di mana jumlah getaran 108 dibagi dengan waktu 27 detik, maka hasilnya adalah 4 Hz. Sedangkan periodenya sama dengan T besar sama dengan 1 per frekuensi, maka 1 dibagi dengan 4, yaitu 1/4 second. Contoh soal yang kedua. Perhatikan bandul di samping. Bandul bergerak dari titik A ke B dalam waktu 0,05 second. Jika jarak A ke C adalah 13 cm, maka hitunglah A amplitudo, B frekuensi getaran, C periode getaran. Jawab. Jika kita ketahui bahwa dari titik A ke B adalah 1/4 getaran, dan dari titik A ke B dan B ke C adalah sama, dan waktunya adalah T sama dengan 0,05 second, maka untuk mencari amplitudo adalah dari titik A ke B, B ke C sama, maka kita bagi 2. 13 cm dibagi 2, maka amplitudonya adalah 6,5 cm. Yang B, mencari frekuensi getaran. Frekuensi getaran sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu, di mana jumlah getaran sama dengan 1/4 dibagi dengan waktu 0,05 second atau 5/100, maka 1/4 dibagi dengan 5/100, kita kalikan silang menjadi 1/4 dikali dengan 100/5, maka frekuensi getarannya adalah 5 Hz. Yang kecil, mencari periode getaran, di mana periode getaran adalah waktu dibagi dengan jumlah getaran, di mana waktunya adalah 0,05 second atau 5/100 dibagi dengan jumlah getaran yaitu 1/4. Kita kalikan silang menjadi 5/100 dikali dengan 4/1, maka periode getarannya adalah 1/5 second.